Saya akan ngomong bahwa Pak Prabowo ini kurang perfect dalam komunikasi politik. Misalnya saat pertama bergabung dengan pemerintahan, Jokowi harusnya komunikasinya lebih baik, ujar Dhani. Sehingga Pak Prabowo tidak ditinggal oleh umat seperti saat ini karena sekarang umat Islam larinya ke Anies Baswedan semua kan. Prabowo Subianto ini sekarang pasti akan posisi yang dilematis in between. Tapi in betweennya bisa jadi dia sebagai alternatif ya. Jangan juga kita lihat bahwa peluangnya pasti tertutup. Kenapa? Separuh kakinya di pemerintahan, separuh kakinya di oposisi. Tapi andai Prabowo tidak gabung dengan istana pun, ya saya bayangkan bahwa pemilihnya terpecah juga dengan Anies Baswedan. Kenapa begitu? Karena dalam spektrum politik Anies itu memang lebih representatif untuk dikatakan sebagai representasi kanan. Kalau Prabowo kan menganan-nganankan diri karena Jokowi ngambil ceruk kiri, kan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cerdas ya. Hari ini kita mulai lagi pagi ini ya, dan kita mulai dari pernyataan nekat dari Ahmad Dhani ya, yang tidak lain adalah kader Gerindra juga ya. Mungkin orang banyak lupa kalau Ahmad Dhani adalah kader Gerindra, pernah menjadi calon anggota DPR dari Partai Gerindra, pemilihan daerah pemilihan Jawa Timur, dan pernah juga menjadi calon wakil bupati Bekasi dari Gerindra juga ya. Itu sobat era sekalian, dan kita lihat pernyataan dia yang mengatakan bahwa sekarang dia kritik Prabowo. Ahmad Dhani kritik Prabowo, sebut umat Islam kini lebih pilih Anies Baswedan ya. Pendukung Anies langsung sumringah karena yang ngomong adalah salah satu pentolan musik dewa yang sangat terkenal, tetapi juga terjun dalam bidang politik. Paling tidak pengaruhnya besar lah. Ahmad Dhani kritik Prabowo, sebut umat Islam kini lebih pilih Anies Baswedan. Suara.com, Ahmad Dhani baru-baru ini menyampaikan kritiknya untuk Prabowo Subianto ketika berbincang dengan politikus senior Akbar Faisal di kanal YouTube Akbar Faisal Uncensored. Luar biasa ya. Jadi sudah politikus senior. Jadi politikus senior itu tahun berapa ya? Akbar Faisal sendiri baru terlihat menjadi anggota DPR itu pada saat pemilihan tahun 2009 yang dimenangkan oleh SBJK. Jadi dia 2009 sampai sekarang ya. 2009 kemudian terpilih kembali periode kedua. Jadi 2009 sampai 2019 dia menjadi anggota DPR ya, 10 tahun. Seperti diketahui, Dhani telah bergabung dengan Partai Gerindra dan merupakan salah satu sosok pendukung Prabowo. Namun menurutnya terdapat beberapa hal yang seharusnya dapat diperbaiki oleh sosok yang kini menjabat sebagai Menteri Pertahanan itu. Apa kritikmu yang paling keras kepada Pak Prabowo sebagai pimpinan parpol dan sebagai capres unggulan nantinya? Menyangkut dengan bagaimana penyikapannya terhadap peristiwa-peristiwa politik yang terjadi saat ini, tanya Akbar Faisal. Seperti diberitakan Warta Ekonomi, ini satu grup ya. Menurut Dhani, salah satu hal yang sangat ia soroti adalah komunikasi politik Prabowo, terutama dalam kaitannya dengan umat Islam. Kurang maksimalnya komunikasi membuat umat Islam yang dulu memilih Prabowo kini beralih kepada Anies Baswedan. Saya akan ngomong bahwa Pak Prabowo ini kurang perfect dalam komunikasi politik. Misalnya saat pertama bergabung dengan pemerintahan,
Jokowi harusnya komunikasinya lebih baik, ujar Dhani. Sehingga Pak Prabowo tidak ditinggal oleh umat seperti saat ini karena sekarang umat Islam larinya ke Anies Baswedan semua kan, ia menambahkan. Sang musisi juga mengungkapkan bahwa jika dirinya tidak menghabiskan waktu di penjara, ia akan ikut membantu upaya komunikasi Prabowo dalam menjangkau para pendukungnya. Jadi seandainya waktu itu saya enggak di penjara, saya berharap komunikasinya bisa lebih baik, tutur Dhani. Jangan sampai Pak Prabowo ditinggal oleh konstituen, harusnya komunikasinya bisa lebih baik. Dhani mengaitkan pernyataannya dengan jumlah pemilih Partai Gerindra dan Prabowo pada pemilihan umum 2 tahun lalu. Menurutnya saat itu Partai Gerindra meraup 17 juta suara, sedangkan yang memilih Prabowo hampir 70 juta. Artinya 50 juta itu enggak memilih Gerindra. Nah, yang 50 juta itu larinya kemana tandasnya? Itu yang harus diperbaiki, komunikasi politik itu penting. Pernyataan Dhani ini seolah sejalan dengan pengakuan barisan emak-emak yang mengaku pernah menjadi pendukung Prabowo tapi kini sudah tidak berkenan mengulanginya lagi. Kok akhirnya begini? Mana yang Pak Prabowo Sandi yang waktu dia terakhir? Jadi kita tampilkan juga ya emak-emak yang kecewa dengan Prabowo itu yang pernah kita wawancarai di sini juga ya. Kok akhirnya begini? Mana yang Pak Prabowo Sandi yang waktu itu dia terakhir pidato di Hotel Said, timbul dan tenggelam bersama rakyat, saya bersama emak-emak. Tapi pada akhirnya setelah kejadian nasi goreng di kereta, akhirnya tenggelam bersama rezim yang sekarang. Protes seorang perwakilan mantan simpatisan Prabowo dan Sandiaga Uno yang hadir di podcast Refli Harun. Kita tampilkan ya beberapa emak-emak yang kecewa ya, termasuk Maria Bur ya. Oke. Termasuk juga Bu Popi CS ya, Bu Maria, Bu Popi, Bu Wati ya, semuanya mantan emak-emak yang dikecewakan ya. Oke. Tapi ini berguna bagi analisis kita ya. Karena analisis itu penting untuk melihat bagaimana peta kekuatan Prabowo Subianto untuk perhelatan ke depan. Bukan berarti tidak ada peluang, Prabowo tetap punya peluang karena sosialisasi dia itu sudah luar biasa dengan ikut dalam 3 pemilu ya, mak-mak ex Prabowo Sandi geruduk RH Channel sampaikan aspirasi. Ya. Oke. Sobat Era sekalian, memang Prabowo Subianto ini sekarang pasti akan posisi yang dilematis in between. Tapi in betweennya bisa jadi dia sebagai alternatif ya. Jangan juga kita lihat bahwa peluangnya pasti tertutup. Kenapa? Separuh kakinya di pemerintahan, separuh kakinya di oposisi. Nah, maka kemudian yang diharapkan Prabowo positifnya adalah dia bisa menjadi integrator dari kecenderungan untuk blok oposisi dan blok pemerintahan. Jadi bertemunya di sosok Prabowo. Dia sebagai integrator. Tentu ada sebagian pendukungnya yang kecewa seperti emak-emak yang tampil di RH Channel ya. Tetapi tentu banyak juga yang tetap stay, bertahan bukan karena alasan apa-apa, karena salah satunya yang paling besar alasannya belum tentu mereka paham dengan dinamika politik yang ada, yang terjadi di Jakarta. Ada perubahan haluan ke orientasi politik dan lain sebagainya. Karena itu mereka melihat Prabowo ya Prabowo, sama seperti misalnya dulu saya ingat tuh ada driver ketua Mahkamah Konstitusi, saya tanya namanya Pak Wardiman atau Mardiman ya, ujungnya Man lah, Pak Wardiman. Pak pilih apa Pak? Pemilu, pilih Golkar katanya. Loh kok pilih Golkar? Ya udah biasa. jadi padahal itu di driver perkotaan. Jadi bukan tidak mungkin mereka-mereka yang dulu biasa memilih Prabowo Subianto tetap akan memilihnya. Melihat Prabowo sebagai sebuah figur yang ya ada, yang harus ada dalam surat suara. Mereka menganggap jangan-jangan pemilihan presiden itu harus ada Prabowo-nya, jangan-jangan. Nah, kalau ada Jokowi Prabowo digabungkan jadi satu, kuat sekali. Lalu dia juga berharap ada limpahan atau endorsement dari istana. Jadi kalau misalnya calonnya 3, Prabowo, Ganjar dan Anies, maka sesungguhnya peluangnya sama-sama saja di antara ketiganya ini. Orang mengatakan peluang Anies solid karena Prabowo akan terpecah dengan pendukung Ganjar karena sama-sama endorsan istana. Enggak juga, karena pendukung Anies sekarang ini adalah ex pendukung Prabowo, tapi tidak 100% juga. Jadi kita lihat nanti barangkali yang diharapkan Anies adalah satu ya, mereka yang kecewa kepada Prabowo Subianto
Kedua, mereka yang kecewa kepada Jokowi, kan begitu. Yang ketiga, pemilih pemula yang baru memilih. Itu yang diharapkan oleh Anies Baswedan. Ganjar, apa yang diharapkan oleh Ganjar? Satu, bekas pemilih Jokowi, ya kan? Dua, bekas pemilih Prabowo yang loyal, tetapi barangkali dia berharap bahwa Ganjar mungkin lebih kuat untuk mengalahkan Anies. Ketiga adalah yang diharapkannya juga adalah pemilih pemula. Nah, Prabowo juga begitu, berharap pada pemilih pemula, berharap limpahan pemilih Jokowi karena dia adalah orang istana sekarang, dan berharap mempertahankan sebagian pendukungnya. Jadi menurut saya ya semua masih berpeluang untuk maju pada putaran kedua. One thing for sure, kalau 3 orang ini maju kelihatannya akan ada putaran kedua, itu aja. Nah, sekali lagi yang kita imbau ya, bukan imbau sebenarnya ya. Imbauan bukan himbauan. Yang kita imbau adalah ya pemerintahan Presiden Jokowi menyelenggarakan pemilu secara jujur dan adil. Kok dia? Ya tanggung jawab penyelenggaraan pemilu secara umum kan ada di tangan Presiden Republik Indonesia sebagai kepala pemerintahan, sekaligus sebagai kepala negara. Dan dia yang justru memiliki faktor yang jauh lebih determinan untuk menentukan pemilu itu jujur dan adil atau tidak. Kenapa? Karena dia menguasai aparat keamanan dan aparat penegak hukum. Jadi kalau aparat keamanan bersikap netral, aparat penegak hukum bersikap netral, insya Allah pemilunya akan jauh lebih baik. Tapi kalau aparat keamanan, aparat hukum tidak bersikap netral, wah berat. Pengaduan-pengaduan tidak akan diproses misalnya. Akan terjadi disparitas dalam penegakan hukum pemilu misalnya, terutama di daerah-daerah. Jadi sobat era sekalian, itu kita harapkan bahwa pemilunya berlangsung jujur dan adil. Nah, adapun bahwa ada masa Prabowo yang kecewa misalnya, ya itu sesuatu yang harus diterima, konsekuensi dari Prabowo bergabung dengan istana. Tapi andai Prabowo tidak gabung dengan istana pun, ya saya bayangkan bahwa pemilihnya terpecah juga dengan Anies Baswedan. Kenapa begitu? Karena dalam spektrum politik Anies itu memang lebih representatif untuk dikatakan sebagai representasi kanan. Kalau Prabowo kan menganan-nganankan diri karena Jokowi ngambil ceruk kiri, kan begitu. Jokowi mengambil ceruk nasionalis, maka kemudian kanan ya Islam itu mendukung Prabowo. Jadi itu sebenarnya lebih pada soal dinamika politik yang ajak kalau di Indonesia. Kalau satu nganan ya satunya pasti ngiri. Kalau satunya ngiri, satunya pasti nganan. Gak mungkin berdiri di tengah, karena kalau head to head itu pilihannya adalah ya tengah kanan atau tengah kiri. Itu saja pilihannya. Kalau lawan Anda tengah kiri, ya Anda kemudian menjalin aliansi tengah kanan. Sama seperti misalnya pemilihan Presiden Gus Dur di dalam sidang umum MPR. Amin Rais mengatakan ini poros tengah. Sebenarnya bukan poros tengah, tapi poros kanan plus Golkar. Jelas-jelas poros kanan karena pada waktu itu PAN, PKB, gitu ya, P3, partai PKS itu bergabung jadi satu mendukung Gus Dur sebagai calon presiden dan kemudian menang. Dan kemenangan itu karena tambah Golkar, jadi menang. Sementara PDIP itu menggarap poros nasionalis, poros kiri. Jadi poros kanan menang melawan poros kiri, walaupun PDIP pada waktu itu memiliki jumlah kursi terbanyak, bahkan memenangkan pemilu dengan convincing 30-an persen, 33% kalau tidak salah, yang sampai sekarang tidak pernah terulang kembali ya, bukan tidak akan terulang kembali. Jadi sahabat sekalian, itu yang bisa kita pahamkan ya. Jadi pilihan bagi Prabowo adalah ya spektrumnya akan tetap terganggu kalau seandainya ada tokoh kanan yang muncul. Spektrum Ganjar akan terpengaruh kalau seandainya ada tokoh tengah kiri yang muncul ya. Cuma memang keuntungan dari Ganjar seandainya dia di-endorse oleh PDIP, dia pemilih itu party identity-nya lebih kuat. Jadi party ID-nya jauh lebih kuat, sehingga siapapun yang dicalonkan oleh PDIP maka akan dipilih oleh paling tidak captive market masa PDIP. Nah, kalau kanan ya pasti market kanannya ada juga, tapi tidak sebesar market PDIP ya. Market kanan seperti pemilih-pemilih PKS dan lain sebagainya itu pasti akan memilih calon dari yang kanan ya. Oke, coba kita lihat. Kita bacakan komentar sobat era sekalian ya.
timbul-timbul sendiri, tenggelam-tenggelam sendiri ya. Bung Refli, kalau orang yang tidak konsisten dengan ucapannya terkesan tidak ada kewibawaan. Ingat waktu acara di Monas, Prabowo berorasi berapi-api sampai gebrak-gebrak podium. Ada satu hal yang harus kita pahami ya dalam politik itu. Sesuatu yang konsisten dalam politik itu adalah inkonsistensi. Jadi tidak ada yang tetap dalam politik ya. Semua berubah. Yang tetap itu adalah perubahan itu sendiri. Jadi saya ingin mengatakan, apa ada ya tokoh politik yang konsisten ya? Saya kira enggak juga ya. Karena tokoh politik kadang-kadang harus merevisi ucapannya karena lapangan berbeda. Tetapi kalau dalam agama itu kita perlukan sebagai siasyah ya. Jadi bukan menjual idealisme atau menjual akidah atau menjual iman, tetapi sebagai siasyah. Jadi siasyah itu ya taktik, strategis, langkah-langkah politik. Jadi sepanjang itu bukan pada core bisnisnya ya, soal keyakinan, soal yang lebih fundamental misalnya. Kalau dalam konteks kenegaraan ya ideologi Pancasila misalnya, ya itu nggak ada masalah ya, karena itu biasa ya di dalam politik. Orang kemudian harus merevisi ucapan dan tindakannya. Ucapannya tidak direvisi, tapi tindakannya merevisi ucapannya, kira-kira begitu. Kita bacakan Sobat Era sekalian ya, komentar Sobat Era terkait dengan ini ya. Pagi-pagi, wah udah enak ya, udah mulai angar-angar sedikit kita ya. Negeri darurat kebohongan. Kemudian ya syukurlah sebelum jadi Allah udah ngasih petunjuk duluan, makanya nggak jadi-jadi ya. Andai jadi presiden mungkin malah lebih buruk jabatannya ya. Nggak tahu juga ya. Faisal Basri mengatakan demikian, tapi kita tidak tahu. Anies berjiwa rakyatnya dan kredibilitas tinggi ketimbang capres yang lain yang sangat banyak pencitraan pada masyarakat, baik dekat dengan rakyat, padahal Anies lebih dari yang dicitrakan di media disokong apa ya. Oke, coba kita lihat dari atas saja ya. Oke. Bukan nekat, tapi memang harus seperti itu, diingatkan kalau salah jalan entah itu siapa saja. Oke. Emang Ahmad Dhani beda, Ahmad Dhani jos. Saya juga pilih Pak Anies. Apakah RH setuju kalau Wowo orang yang tidak konsisten dan pengkhianat kelompok kanan? Wowo 2019 adalah antitesis Jokowi. Dia kritik Jokowi sangat keras, tapi setelah disogok jabatan, dia berkhianat dan berubah 180 derajat. Sobat Era sekalian, gini, kalau misalnya Prabowo itu dianggap kanan, enggak. Jadi memang perhelatan 2014-2019 itu sebenarnya kelompok nasionalis versus kelompok nasionalis. Hanya karena PDIP dicalonkan oleh PDIP mencalonkan Jokowi, dan PDIP adalah representasi paling sah dari kelompok nasionalis atau spektrum kiri dalam politik Indonesia, maka Prabowo ya bergerak ke kanan. Tapi jangan lupa ya, walaupun kita bergerak ke kanan, semua calon-calon presiden itu pasti mendatangi pesantren, mendatangi kiai dan lain sebagainya untuk mendapatkan restu. Ganjar sebagai contoh sekarang ini ya sedang menggerakkan sepertinya deklarasi ulama. Wah, ulama mana mendukung Ganjar ya, mendoakan keselamatan bagi Ganjar dan lain sebagainya. Kita nggak tahu siapa yang menggerakkan, tapi metodenya itu untuk menepis bahwa Ganjar adalah orang tengah kiri atau orang yang bakal tidak bersimpati kepada Islam kalau seandainya berkuasa. Kan kira-kira begitu. Jadi Sobat Era sekalian, itu politik. Tapi in general orang paham bahwa Ganjar berada dalam spektrum tengah kiri. Orang mengatakan, loh kok saya dibilang anti Islam, dan kan saya ini saya kan anak kiai, kemudian mertua saya orang P3 dan lain sebagainya. Enggak, itu enggak menjadi ukuran. Jadi ukuran itu adalah orientasi politik selama ini. Apakah orientasi politiknya kanan ataukah orientasi politiknya tengah kiri? Nah, orientasi politik Ganjar bukan kanan. Prabowo juga nggak kanan sesungguhnya. Jadi tokoh kanan itu nggak terlalu. Kalau Anies apakah kanan banget? Enggak juga. Anies itu tengah kanan. Jadi kanan moderat ya. Kalau Ganjar itu kiri, tengah kiri. Prabowo ya kira-kira nasionalis juga sama. Tetapi ketika head to head kan Anda harus mencari ceruk yang berbeda. Nah, ceruk yang berbedanya itu adalah ketika ditempati Jokowi kiri ya Prabowo menganan ya. Jadi itu kemestian saja. Siapapun akan melakukan apa yang dilakukan oleh Prabowo kalau berhadapan dengan tokoh tengah kiri ya. Oke. Pak Prabowo sangat elegan bila dukung Pak Anies untuk jadi Presiden RI 2024. Jangan dengerin usul Yusril yang suka asal ngomong. Jadi Yusril
mengusulkan ya agar Prabowo bisa menang, yaitu dia menggandeng Jokowi sebagai calon wakil presiden ya. Caranya adalah Gerindra harus melakukan permohonan karena Gerindra berkepentingan. Allahu Akbar ya. Gitu-gitu amat kalau misalnya Presiden Jokowi pun berkeinginan untuk menjadi wakil presiden ya. Apa tidak cukup 2 periode menduduki kepresidenan ya. Kemudian kita jadi tahu niat Prabowo sebenarnya bahwa dia cuma ingin masuk istana lagi, kangen berkuasa seperti waktu jadi menantu presiden. Ya tidak boleh juga ya menduga seperti itu. Karena begini saudara sekalian, sederhana ya. Sama alasan Prabowo sama Zulkifli Hasan sesungguhnya. Apa alasannya? Kalau dia tetap berada di sisi kiri, di oposisi, tidak ada jaminan bahwa dia akan memetik keuntungan. Benar nggak? Kalau saya bilang iya juga. Kenapa iya juga? Karena begini, seperti Zulkifli Hasan dan PAN misalnya. Kalau dia tetap berada di garis oposisi, maka sesungguhnya dia belum tentu juga memetik keuntungan untuk mendapatkan suara PAN yang besar. Kenapa? Kemarin saja PAN belum pecah, itu suaranya sudah nomor 2 dari Buncis. Sekarang pecah dengan Partai Umat. Nah, itu sendiri ancaman bagi PAN. Sehingga tidak ada jaminan, karena itu ya mending ikut kekuasaan. Karena ikut kekuasaan jadi ikut menikmati kekuasaan. Karena ikut menikmati ya hidup enak jadinya kan kira-kira begitu. Lalu bagaimana caranya agar PAN mendapatkan suara yang lebih signifikan? Nah, gampang. Satu-satunya cara adalah dukung Anies Baswedan. Kalau dukung Anies Baswedan, maka pemilih kanan itu akan memaafkan PAN. Cuman masalahnya apakah PAN berani untuk keluar dari orbit istana? Karena bahasa kasar saya, Ketua Umum PAN seperti dipegang leher bajunya. Anda mau kemana, Mbak? Kira-kira begitu. Sama seperti Ketua Umum PKB dipegang leher bajunya, nggak bisa kemana-mana. Ketua Umum P3 yang baru dikasih gratifikasi, yaitu gratifikasinya adalah jabatan sebagai utusan khusus pengentasan kemiskinan. Dan jangan lupa juga, selain dicengkram bajunya, Zulkifli Hasan juga diberikan jabatan yang sangat strategis, Menteri Perdagangan. Jadi kalau kita bicara tentang kekuasaan, dia sudah mendapatkan kekuasaan. Kalau dia mendukung misalnya menjadi oposisi, karena paling mentok kan dia menjadi calon wakil presiden, itu paling mentok. Itu pun kalau KIB mau mencalonkannya dan dalam posisi sebagai orang istana juga. Jadi sebenarnya itu pilihan-pilihan pragmatis saja. Tapi untuk menghapus dosanya adalah pilih calon presiden dari kanan. Nah, kalau memilih calon presiden dari kanan mungkin akan selamat. Tapi kalau dia memilih calon presiden dari spektrum kiri, wah udah makin hancur, makin gak karu-karuan. Jangan-jangan begitu. Itu analisis saya ya. Oke, sobat era sekalian, coba kita lihat lagi ya. Saya menunggu komando HRS ya, luar biasa. Ada yang bilang Presiden Jokowi adalah keturunan Habaib, maka beliau juga Habaib, keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua kita keturunan Nabi Adam alaihissalam. Nah, sama seperti Rasulullah. Jadi kita keturunan Nabi Adam ya. Nah, tapi Habaib itu keturunan Rasulullah ya. Kalau keturunan Rasulullah beda lagi, dia tercatat ya dalam Robito Al-Awiyah Robito apa gitu ya. Oke. Mbok Yasing Legowo kan sudah jabat 2 periode, dukung dan pasrahkan saja pemilu 2024 pada rakyat tanpa campur tangan secara langsung lagi ya. Masalahnya mungkin Presiden Jokowi bilang, kalau saya membiarkan pemilu dan kemudian yang terpilih bukan orang saya,
apakah saya dijamin aman? Kira-kira begitu. Nanti orang nuntut KM 50 lah, ya kan, nuntut kereta cepat lah, nuntut IKN lah. Lalu anak saya, menantu saya nanti mati karir politiknya. Gimana kalau jawabannya begitu? Jadi berat ya, karena itu memang selama berkuasa memang harus amanah. Ya, harus amanah, tidak boleh pendendam. Kemudian betul-betul menegakkan good governance. Maka ketika keluar dengan legowo, dengan lega, ya, masyarakat akan mengapresiasinya, ya, baik lawan maupun kawan politik, dan kemudian tidak akan ada masalah apa-apa. Begitu sahabat era sekalian ya. Tapi kalau sekarang ya saya membayangkan kekhawatiran Presiden Jokowi ketika katakanlah kekuasaan baru atau rakyat ya menuntut melalui kekuasaan baru untuk katakanlah meminta pertanggungjawaban Presiden Jokowi atas hal-hal yang memang harus dimintai pertanggungjawaban, termasuk KM 50 misalnya. Sahabat era sekalian, itu saja, nanti kita lanjutkan dengan ulasan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.